Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Wa billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari ancaman api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang ternyata bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Di ayat yang mulia ini dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semua bahwa setiap bertanggung jawab akan keselamatan dirinya terlebih dahulu, baru kemudian bertanggung jawab akan keselamatan keluarganya dan kerabatnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, kullukum ra'in. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Dan tiap-tiap kalian memikul tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Kita adalah pemimpin. Bagi siapa? Siapa yang kita pimpin? Pertama kali adalah diri kita sendiri. Maka kita memikul tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Akankah kita biarkan diri kita ini menjadi diri yang celaka dan binasa? Ataukah kita akan membimbing diri kita ini menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat? Yang menentukan hanya kita, bukan orang lain. Wanifillah akramani wa akramakumullah jami'an. Perlu untuk kita ketahui bahwa tidak ada upaya yang dapat menyelamatkan diri kita, kemudian keluarga kita dan kerabat kita dari ancaman api neraka selain dari dua perkara. Yang pertama adalah aqidah sahih atau keyakinan yang benar. Yang kedua adalah amalus salihun, amalan yang sahih atau amalan yang benar. Dua hal inilah yang akan mampu menyelamatkan kita dan keluarga-keluarga kita dari ancaman api neraka. Dan dua hal ini sebetulnya sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran di akhir dari Quran surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Faman yarju rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad." Siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, dengan yang telah menciptakannya, dengan yang telah memberinya rizki, dengan yang telah menganugerahkan kepadanya segala macam kenikmatan, falyamal amalan salihan. Syaratnya yang pertama, falyamal amalan salihan, hendaknya ia beramal saleh, melakukan amalan yang benar.
Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian yang kedua, hendaknya selalu memperhatikan keyakinannya. Jangan sampai luakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada. Jadi, yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita dari ancaman api neraka adalah akidah yang benar dan amalan yang saleh. Ikhwani fillah, akramakumullah. Yang paling sulit dan berat bagi kita adalah bisakah kita istiqomah di atas dua hal ini? Keyakinan yang benar dan amalan yang saleh. Bisakah kita istiqomah? Bisakah kita kuat untuk bisa memegang dua hal ini, akidah yang benar dan amalan yang saleh ini? Sementara kita saat ini sedang berada dalam satu tingkatan yang paling sulit dalam kehidupan kita. Tingkatan apa itu? Tingkatan sebagai seorang pemuda. Tingkatan yang sulit sebagai seorang pemuda. Karena perlu untuk kita ketahui bersama bahwa kita dalam kehidupan dunia ini melewati 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan di mana kita sebagai janin alias belum lahir ke dunia. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan ketika kita hidup dan menjadi anak-anak. Tingkatan ini. Yang ketiga menjadi syabab, menjadi dewasa sebagai pemuda. Kemudian tingkatan yang keempat menjadi syaikhukah, menjadi orang tua. Dan tingkatan yang terakhir adalah tingkatan di mana kita keluar dari dunia. Tingkatan yang pertama masuk ke dunia, lahir ke dunia. Tingkatan yang terakhir keluar dari dunia. Berarti praktis hanya 3 tingkatan yang kita lewati di dunia ini. Masa kanak-kanak, pemuda, dan orang tua. Yang tersulit dari 3 tingkatan itu ternyata adalah masa pemuda. Tingkatan sebagai seorang pemuda. Karena pemuda itu kalau semangat luar biasa. Tapi kalau sudah malasnya pun luar biasa. Itulah pemuda. Ya, seringnya mengalami kemerosotan dalam hal kesemangatan. Dalam hal apa sih? Tapi anehnya yang menjadi faktor itu karena dengan yang menggebu-gebu. Jadi yang memicunya adalah semangat yang menggebu-gebu. Tapi justru mengakibatkan kemalasan yang juga tak kalah menggebu-gebunya. Ini ya. Terkait dengan masalah ini, mungkin biasa diistilahkan dalam bahasa Islam itu, atau dalam bahasa Islam dengan istilah futur. Ya. Dengan istilah futur. Kita ingin mengetahui dalam kesempatan ini apa definisi futur, kemudian apa saja yang menjadi penyebab seseorang atau pemuda mengalami masa futur, lalu apa solusinya, ya. Futur atau kata futur dalam bahasa Arab itu mempunyai 2 makna, 2 arti. Arti yang pertama, al-inqita ba'dal istimrar. Terputus setelah sebelumnya terus menerus. Ini mana yang pertama. Atau as-sukun ba'dal harakah. Pasif setelah sebelumnya aktif. Ini mana pertama dari kata futur. Terputus setelah sebelumnya terus menerus, atau pasif setelah sebelumnya apa? Aktif. Makna yang kedua dari kata futur adalah al-kasal, awit tarahi, awit sabaku, kemalasan atau keterlambatan atau kemunduran. Ba'da nasyat wal jad, setelah sebelumnya semangat dan giat. Mungkin kalau bahasa anak muda sekarang istilahnya tadi dikutip BT, ya. Gitu. Jadi dari segi mana seperti yang kita tandai. Dalam kitab Lisanul Arab, kitab yang besar, ya, Lisanul Arab, mungkin sebutlah kitab ini kitab kamus, ya, kamus yang besar Arab.
kata futur itu mengandung artian lana ba'da syiddah. Loyo setelah sebelumnya kuat. Loyo setelah sebelumnya apa? Kuat. Ini futur. Jadi memang nampak sekali perbedaan antara yang loyo dengan yang kuat. Orang yang naik kereta pun beda antara yang eksekutif dengan yang ekonomi. Orang yang naik kereta turun dari kereta yang eksekutif itu tidak berkeringat. Tapi ketika turun dari kereta yang ekonomi itu berkeringat. Ya, jadi ketika ditanya, Anda naik kereta apa tadi? Dia bilang Argo. Argo apa? Orang pikirnya Argo gede, Argo apa? Dia bilang Argo loyo. Maksudnya adalah ekonomi. Gitu ya. Jadi kata futur dalam lisanul Arab dikatakan ada syiddah. Loyo setelah sebelumnya apa? Kuat. Jadi dari makna ini semuanya mengarah kepada artian bahwa futur itu adalah keadaan di mana seseorang drop ya, semangatnya, kesemangatannya, kekuatannya dan lain sebagainya. Nah, maaf ini saya singgung juga dalam hubungan suami istri dibahas itu di dalam kitab pernikahan ya, seputar hubungan suami istri. Ketika si suami sudah mengalami orgasme katakanlah gitu ya setelah berhubungan dengan istrinya, itu dikatakan dalam kajian-kajian fikih si suami dalam keadaan futur. Jadi loyo setelah sebelumnya apa? Kuat gitu. Ini secara bahasa saja ya, dan penting untuk kita ketahui. Yang pasti jangan terlalu berpikiran yang bukan-bukan, karena ini membahas bahasa seputar kata futur. Kemudian kata futur sendiri sebetulnya disinggung dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya. Jadi kata futur itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ardh, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang keadaan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahu man fis samawati wal ardh," hanya miliknya lah, yakni milik Allah. Man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi. Kemudian kata Allah, "Wa man 'indahu," dan yang ada di sisinya, yakni para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak menyombongkan diri. Mereka tetap melakukan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu laila wan nahar, bertasbih di siang hari dan di malam hari. La yafturun, tidak mengalami kemunduran dalam hal beribadah, dalam hal bertasbih. Tidak hilang semangatnya. Ini keadaan para malaikat. Jadi intinya kata futur itu ternyata disebutkan pula dalam Al-Quran. Berikutnya akan kita bahas tentang asbabul futur, faktor-faktor atau sebab-sebab yang menjadikan seseorang mengalami kemalasan, kemunduran, ya, kemerosotan dalam hal kesemangatannya untuk beribadah, beramal soleh dalam hal ini. Atau sebelum itu, sebelum kita sebutkan sebab-sebab, dalam artian secara istilah, futur itu adalah daun, sebuah penyakit yang mungkin menimpa ya sebagian para pekerja atau penggiat atau aktivis atau para thalabul ilmi dan lain sebagainya. Yang pasti futur adalah sebuah penyakit yang dimungkinkan akan menimpa para penggiat, entah aktivis, pekerja, thalabul ilmi, penuntut ilmu dan lain sebagainya. Baik. Kita kembali kepada bahasan tentang asbabul futur, sebab-sebab terjadinya futur. Yang pertama adalah al-ghulu wat tashaddud fid din. Terlalu ekstrim dalam menjalankan perintah agama. Terlalu ekstrim dalam menjalankan perintah agama. Seseorang terlalu berlebihan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak memberikan kesempatan bagi badan untuk istirahat.
Hampir setiap menit dia selalu melakukan ibadah. Dia tidak memberikan haknya kepada badan, kepada tubuh untuk istirahat dan mengkonsumsi perkara-perkara yang baik. Hal yang seperti ini bisa menyebabkan kebosanan. Ya. Setelah bosan dia akan malas. Setelah malas akan meninggalkan amalan saleh. Tidak mau lagi untuk beribadah. Nah, barangkali inilah yang menjadi rahasia kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita sebagai umatnya dari sikap berlebihan dalam menjalankan ibadah. Karena ternyata berlebihan dalam menjalankan ibadah atau amalan soleh itu justru membuat malas dan bosan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Iyyakum wal ghulu fid din." Janganlah kalian terlalu ekstrim dalam menjalankan perintah agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian itu ternyata sikap ekstrimnya dalam menjalankan perintah agama. Jadi setiap saat, setiap waktu terus melakukan ibadah tanpa memperhatikan kondisi tubuhnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Binasalah orang yang berlebihan. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Tentu berlebihan dalam segala hal itu negatif. Ya. Bukan saja hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, tapi dalam urusan agama pun kalau berlebihan itu menjadi tidak baik. Ada di zaman Rasulullah SAW 3 orang yang mendatangi rumah istri Nabi SAW. Tujuan mereka adalah ingin bertanya, ingin mengetahui seperti apa ibadah yang dilakukan oleh Rasul, oleh Nabi SAW. Setelah mendapati jawabannya, maka mereka semuanya mengatakan atau menganggap kalau ibadah, amal soleh yang dilakukan itu ada apa-apanya jika dibanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang satu mengatakan, saya mulai saat ini akan terus-terusan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, saya mulai saat ini akan terus-terusan sholat malam, tidak akan tidur, begadang terus demi menjalankan apa? Sholat. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita, saya tidak akan tergoda dengan wanita cantik apapun dia. Demi apa? Demi supaya bisa konsentrasi untuk menjalankan ibadah. Berita ini didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Nabi memanggil mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada mereka, bukankah kalian tahu bahwa akulah orang yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku saja, kata Rasulullah SAW, yang keadaannya seperti itu, kadang-kadang aku berpuasa, kadang-kadang berbuka, tidak terus-terusan berpuasa. Kadang-kadang aku sholat, kata Nabi SAW, tapi juga tidur. Bahkan aku menikahi wanita. Dan perkara yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW ternyata 2 hal. Hubbiba ilayya an-nisa. Yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, paling aku sukai adalah wanita dan minyak wangi. Rasulullah SAW. Namun demikian, Anda lihat seperti apa ibadah. Ya. Kemudian pernah juga Aisyah radhiyallahu taala anha memuji-muji seorang wanita di hadapan Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, luar biasa wanita ini, sholatnya, puasanya luar biasa wanita ini. Disebutkan berbagai macam kebaikan yang dilakukan oleh wanita itu oleh Aisyah di hadapan Rasul. Diputus omongan Aisyah. Kata Rasulullah SAW, cukup, jangan lanjutkan pembicaraan. Alaikum bima tuti, hendaknya kalian itu melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallah, demi Allah, kata Nabi SAW, dan yamallallah hatta tamallu. Allah itu tidak akan merasa bosan sampai kalian merasa bosan sendiri. Bayangkan, Allah tidak akan merasa bosan sampai kalian bosan sendiri. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, walan yushadad dina illa ghalab. Tidak ada yang mencoba untuk melawan
agama ini dengan cara berlebihan dalam menjalankan perintah agama, melainkan dia akan kalah, tidak akan sanggup menjalani. Untuk itulah maka penyebab pertama seseorang mengalami futur, kemunduran dalam menjalankan amal soleh adalah karena terlalu berlebihan, membuat dia bosan, membuat dia malas, pada akhirnya tidak mau beramal. Tidak ada salahnya sebagai seorang muslim melakukan rekreasi, ya. Tidak ada salahnya sebagai seorang muslim berolahraga supaya badannya kuat. Tidak ada salahnya bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari segi harga cukup mahal. Ya sekali-kali saja. Ya. Tapi itu hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik demi kesehatan apa? Tubuh kita. Demi kesehatan badan. Kalau badannya sudah sehat, tubuhnya sudah sehat, dia bisa melakukan ibadah dengan baik. Ya. Intinya seperti itu. Kemudian sebab yang kedua. Sebab yang kedua adalah as-sarf wa mujawazatul hadd fi ta'ati al-mubah. Berlebihan dan melampaui batas dalam mengkonsumsi hal-hal yang mubah. Memang dibolehkan apa yang kita sebutkan tadi, makanan-makanan apa saja yang halal kan boleh untuk dikonsumsi, tapi kalau berlebihan jadi masalah. Maka sebab yang kedua, berlebihan dan melampaui batasan dalam mengkonsumsi hal-hal yang mubah. Memang kalau berlebihan dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang mubah, katakanlah ini menyebabkan kegemukan. Menyebabkan apa? Kegemukan. Apakah gemuk itu buruk? Tidak. Gemuk itu bagus. Bahkan saya sendiri juga senang kalau gemuk. Ya. Barangkali ada pikiran, oh kalau begitu gemuk jelek. Enggak. Gemuk itu indah bagi sebagian orang. Ada juga yang lebih cenderung senang badannya tidak terlalu gemuk. Ya. Yang pasti kalau berlebihan dalam mengkonsumsi hal yang mubah, ini biasanya menyebabkan apa? Kegemukan. Kalau sudah gemuk biasanya syahwatnya lebih kuat. Syahwatnya lebih berkuasa dalam tubuhnya. Barangkali inilah yang menjadi rahasia firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Kemudian, "Fakulu washrabu wa la tusrifu." Wahai bani Adam, ambillah, pakailah pakaianmu inda kulli masjid. Tiap kali hendak berangkat ke masjid. Ini ayat ditujukan bagi orang-orang musyrikin yang punya kebiasaan tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Menurut ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau orang-orang yang beriman tidak boleh melakukan hal itu. Pakailah, tutuplah aurat setiap kali hendak melakukan apa? Ibadah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian wakulu washrabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum. Wala tusrifu. Dan jangan apa? Melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perbuatan yang berlebihan atau melampaui batasan. Ya. Ada pernyataan sahabat Umar bin Khattab yang saya nukil dari kitab hadis Kanzul Amal, jadi asar dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, iyyakum wal batmah fit ta'ami wasyarab. Hati-hati kalian dengan urusan perut yang ada kaitannya dengan makanan dan minuman. Fa innaha mafsadatun lil jasad, karena sungguhnya itu akan merusak tubuh. Murisatun lis saqam, akan mewariskan penyakit. Muksilatun anis salat, akan membuat malas dari melakukan apa? Salat. Wa alaikum bil qasdi fihima, hendaknya kalian sederhana dalam urusan makanan dan minuman. Fa innahu aslah lil jasad, karena yang demikian itu baik bagi tubuh. Wa ab'ad min as-sarf, jauh dari sikap berlebihan. Wa innar rajula lam yahlika hatta yu'thira syahwatahu ala dini. Kata sahabat Umar, sesungguhnya seseorang itu tidak akan binasa sampai syahwatnya menguasai dirinya. Kalau orang sudah dikuasai oleh syahwat, maka dia akan celaka. Ya. Syahwat datangnya dari mana?
karena berlebihan dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang mubah, menyebabkan kegemukan. Ketika gemuk, syahwatnya lebih berkuasa di dalam tubuhnya. Nah, ini pada akhirnya membuat dirinya malas untuk melakukan aktivitas, terutama aktivitas apa? Ibadah. Ya. Karena itu bukan tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, yang baik, boleh-boleh saja, tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah terlalu berlebihan. Ya. Hingga menyebabkan kegemukan yang juga terlalu berlebihan. Nah. Ada juga asar lain dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Kalau tadi dari sahabat Umar, kali ini dari tabi'in Abu Salman Ad-Darani. Dia mengatakan, "Man syabba'a dakhala alaihi sittu afat." Siapa yang perutnya selalu kenyang, siapa yang perutnya selalu kenyang, maka akan ditimpa 6 musibah. 6 kejelekan. Yang pertama, faqdu halawatil munajat, hilangnya kelezatan ibadah. Apa perutnya selalu kenyang? Yang dia rasakan hanyalah berat saja, membawa perutnya, karena penuh. Ya. Maka dia akan ditimpa 6 musibah. Yang pertama, faqdu halawatil munajat, hilangnya kelezatan ibadah. Yang kedua, hurmanu syafaqah 'alal khalqi, hilangnya kasih sayang terhadap sesama. Karena yang dipikirkan hanya perutnya. Dia tidak pernah memikirkan perut orang lain. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana perutnya bisa penuh, omong kosong atau tidak peduli ya dengan perut orang lain. Maka ini mengakibatkan hurman syafaqah 'alal khalqi, hilangnya kasih sayang terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, faqul ibadah, menyebabkan berat untuk melakukan ibadah. Yang keempat, ziyadat syahwat, bertambah kuat syahwatnya, hawa nafsunya bertambah kuat. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang cenderung lebih mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah. Dan kalimat hawa nafsu dalam Al-Quran itu semua konteksnya mengarah ke kejelekan. Ya. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jika kata hawa nafsu disebutkan dalam Al-Quran, maka semuanya buruk. Semuanya buruk. Ya. Semuanya terkait dengan kejelekan. Syahwat termasuk hawa nafsu. Dan hawa nafsu lainnya yaitu syubhat. Ya. Jadi yang keempat, ziyadatu syahwat. Syahwat akan bertambah kuat. Ya. Kemudian yang kelima dikatakan oleh Abu Salman Ad-Darani, al-mu'minun yaduruna haulal masajid. Orang-orang yang beriman itu ia akan berputar sekitar masjid. Ini yang kelima. Sedangkan yang keenam, adapun orang-orang yang perutnya selalu kenyang, itu akan berputar seputar apa? Di sekitar apa dia berputarnya? Tempat pembuangan. Dia akan selalu berputar di sekitar tempat pembuangan. Tapi kalau orang yang beriman, dia selalu berputar di sekitar masjid. Ya. Itulah di antara 6 musibah yang menimpa orang yang kenyang. Jelas secara realita, secara kenyataan dapat kita akui kalau orang yang terlalu kenyang itu buat dia malas. Sebelum malas mungkin ngantuk gitu ya. Jadi bawaannya ngantuk terus. Setelah ngantuk ya tidur. Tidur akhirnya bangun malas untuk melakukan aktivitas lain. Tapi yang paling penting adalah ibadah. Sebab yang ketiga adalah mufaraqatul jamaah wa itharul hayatil uzlah wa tafarruq. Lebih cenderung senang hidup menyendiri daripada hidup bersama. Jadi ada seseorang yang kecenderungannya itu senangnya menyendiri, gak mau berkumpul bergaul dengan yang lain. Ini berbahaya, ya. Ini berbahaya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaih jamaah, hendaknya kalian senantiasa hidup bersama.
bergaul, hidup bersama dengan manusia. Wa iyyakum wal furqa. Janganlah kalian menyendiri, hidup masing-masing. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu akan bersama dengan yang sendirian. Kal itsnaini ab'ad, sedangkan dari yang dua orang itu setan akan menjauh. Berarti kalau semakin banyak, setan akan semakin menjauh. Dan masalah bisa dipecahkan dengan mudah ketika hidup bersama. Beda halnya ketika sendirian. Ditimpa sekian banyak masalah, kebingungan. Yang pada akhirnya akan mengalami kebetean, ya, atau keputulan, atau kemerosotan, kemalasan. Jadi sebab yang ketiga yang perlu untuk kita ingat adalah punya kecenderungan hidup apa? Menyendiri. Tidak mau bergaul, tidak mau bersama dengan yang lainnya. Barangkali inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, Quran, sunnah, dan jangan bercerai-berai. Artinya hidup bersama. Hidup bersama dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah. Jangan sendiri-sendiri. Ya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Perintah tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Ini perintah ditujukan kepada orang-orang yang hidup bersama, bukan kepada yang sendirian. Karena kalau yang sendirian, bagaimana bisa dia melakukan tolong-menolong? Boro-boro menolong orang lain, menolong dirinya pun belum tentu bisa. Ta'awanu, tolong menolonglah kalian, berarti kepada orang-orang yang hidup bersama. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan sekali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Karena itu hendaknya kita jauhi, ya, keinginan atau kecenderungan untuk hidup menyendiri. Apalagi Nabi SAW mengatakan man faraqal jama'ah shibran faqad khala'a ribqatal Islam fi 'unuq atau min 'unuq. Siapa yang memisahkan diri, tidak mau hidup bersama, ya, walau sejengkal, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'wan wa ajran min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia, ya, bersama hidup dengan manusia, kemudian bersabar ketika menghadapi gangguannya, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang tidak mau hidup bersama dengan manusia, kemudian tidak sabar dalam menghadapi apa? Gangguan. Yang namanya hidup bersama itu pasti akan menimbulkan masalah. Dan ternyata masalah didapat jangan dalam hidup bersama. Kadang-kadang dalam hidup menyendiri pun ada masalah. Ya. Lalu manusia disebut manusia karena memang banyak masalah yang timbul. Tapi kecenderungan mereka untuk mendekat antara satu dengan yang lainnya itu kuat. Karena itu disebut manusia. Kalau ada orang yang kecenderungannya hidup sendiri, kita tanya ini manusia bukan. Karena manusia itu kan dari kata insan. Sedangkan insan, banyakkan orang mengatakan dari kata lupa. Salah. Ya. Insan, kata al-insan itu bukan dari kata nasia. Oh, nasia lupa. Tapi al-insan itu dari kata ta'annas. Ya ta'annas. Jadinya kecenderungan untuk saling mendekat, merapat antara satu dengan yang lainnya. Makanya manusia disebut makhluk apa? Sosial. Ya. Ada yang membutuhkan yang lain. Tidak bisa manusia, ada seorang manusia hidup menyendiri, nggak bisa. Tetap dia membutuhkan orang lain. Kalau ada seorang yang kecenderungan hidup menyendiri, ini berbahaya sebenarnya. Ya, berbahaya. Ketika dia malas, ketika dia hilang semangatannya, sudah dia akan binasa. Tapi dalam hidup bersama, semangat itu cenderung menguat, ya kan?
Semangat itu cenderung menguat karena melihat yang lain masih hebat kesemangatannya, akhirnya terpacu. Kalau hidup sendiri, dia akan mengaca ke siapa? Akan melihat siapa? Sementara tak ada seorang pun di sekitarnya, tapi ke dalam hidup bersama, kekuatan terasa tambah, ya kan? Semangatan juga oke. Gitu. Manfaatnya jauh lebih banyak dalam hidup bersama. Karena itu, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan kadrul jamaah khairu min safwil fard. Keruhnya dalam hidup bersama itu jauh lebih baik daripada jernihnya dalam hidup menyendiri. Jadi bagaimanapun keruhnya dalam hidup bersama itu ternyata jauh lebih baik daripada jernihnya hidup menyendiri. Walaupun dirasa kalau hidup sendirian nggak punya musuh, nggak ada masalah, nggak ada problem, lebih enak. Ternyata itu lebih buruk sebenarnya kondisinya dibandingkan dengan orang yang hidup bersama tapi di situ banyak masalah. Ya. Jadi masalah-masalah yang ada itu justru untuk mendewasakan. Jangan lari, jangan mengalah, jangan lemah dengan fitnah lah atau dengan problem yang terjadi di dalamnya. Jangan, justru harus semakin kuat, ya, pertahankan hidup bersama. Karena kalau menyendiri, Nabi mengatakan asy-syaitan ma'al wahid, setan bersama dengan yang sendirian. Apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang jelas benar, ya. Nah itu hendaknya kita punya kecenderungan untuk tetap menjaga agar mampu merealisasikan hidup bersama. Kemudian sebab yang keempat adalah sedikitnya atau kurangnya mengingat kematian dan mengingat akhirat. Kurangnya mengingat kematian dan mengingat akhirat. Ini bisa menyebabkan seseorang merosot, lemah semangatnya dalam menjalankan ibadah atau futur. Karenanya banyak para ulama, ya, para ahli ilmu yang selalu menasehatkan, selalu mewasiatkan agar coba di sela-sela waktu luang Anda usahakan untuk membaca kisah-kisah perjalanan orang-orang yang soleh, ya, kisah-kisah kematian. Bagaimana membaca buku-buku yang artinya dengan akhirat, itu baik sekali dalam rangka menjaga kesemangatan. Di sela-sela waktu luangan, tidak mesti setiap saat, ya, di waktu luang saja. Di waktu luang baca buku yang ada hubungannya dengan kematian, mengingat mati, ya. Atau kalaupun tidak baca buku, dengarkan. Mungkin ada kisah-kisah atau ceramah-ceramah yang isinya tentang kematian, tentang akhirat, tentang gambaran surga, gambaran neraka, tentang ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka, tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang soleh. Ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan kekuatan spiritual lah, kalau katakan spiritual, ya, kekuatan mental, kekuatan semangat, sehingga tidak merosot. Apalagi kita hidup di zaman fitnah yang seperti ini, ya, syahwat memerak di mana-mana. Tahu memerak? Apa memerak? Memerak itu terlihat jelas, gitu ya. Dan ajakan untuk turun mengikuti syahwat itu sangat kuat. Bayangkan, karena semua difasilitasi jelas. Apalagi di zaman yang seperti ini. Buku penting sekali untuk sering membaca buku-buku yang seperti ini, ya. Supaya kita selalu ingat, kita selalu kokoh. Wajar kalau kita dalam perjalanan hidup kita mengalami atau terjatuh dalam sebuah kesalahan. Itu hal yang wajar. Karena ternyata pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang masuk, ya, tidak ada yang masuk. Namun demikian tetap Allah perintahkan untuk istiqomah. Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, hendaknya engkau istiqomah seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka. Orang-orang yang senantiasa taubat bersamamu. Digarisbawahi kalimat orang-orang yang senantiasa taubat yang bersama. Para pengikut Nabi tidak ada yang bersih dari kesalahan, mesti jatuh dari kesalahan. Tapi yang terpenting adalah apa? Bangkit dari kesalahan.
Tidak mengalah, tidak putus asa, bangkit lawan kesalahan tersebut. Dengan apa? Dengan terus melakukan perkara-perkara yang baik. Memang saya terjatuh ke dalam kesalahan, tapi bukan akhir dari segala-galanya. Masih banyak kesempatan. Allah membukakan banyak kesempatan untuk aku bangkit, untuk saya bangkit, untuk saya hapus kesalahan itu. Bangkit segera. Bismillah, apalkan tangan. Mulai hari ini saya akan perbaiki amalan saya. Mulai hari ini saya tidak akan mendekati kesalahan yang pernah saya lakukan. Seperti itu. Ya. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomah engkau wahai Muhammad, seperti yang telah diperintahkan kepada waman taba ma'aka, dan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu. Hendaknya mereka juga istiqomah, jangan kalah. Ya, jangan putus asa hanya karena kesalahan yang pernah dibuat. Jangan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Allah membuka pintu taubat selama Allah berikan kesempatan, bangkit. Ya. Semangat untuk senantiasa menjalankan amalan yang soleh. Insyaallah kita selesaikan dulu sampai di sini. Mungkin nanti pada maghrib tidak apa-apa, kita lanjut sebentar. Ya, kita lanjut lagi pada maghrib nanti. Karena sebentar lagi juga masuk waktu maghrib, sekitar 4 menitan atau 3 menitan lagi. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah.